Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Afia dengan NIM 12270500065 dari kelas C. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek UAS Deep Learning dengan topik Image Generation menggunakan Variational Autoencoder atau VEA pada dataset Fashion MNIST mulai dari data preparation sampai eksperimen. Nah, di sini yang pertama terdapat data preparation, lalu ada import library. Pada tahap pertama adalah data preparation. Saya menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model deep learning, sedangkan NumPy dan Matplotlib digunakan untuk manipulasi data dan visualisasi. Lalu selanjutnya ada load dataset. Dataset yang digunakan adalah Fashion MNIST yang berisi gambar pakaian seperti baju, tas, sepatu, dan lain-lain. Dataset di mode tanpa label karena model VEA bersifat unsupervised sehingga tidak membutuhkan informasi kelas. Nah, selanjutnya terdapat eksplorasi dataset. Pada tahap eksplorasi, saya menampilkan beberapa contoh gambar untuk memahami bentuk dan variasi data. Dataset ini berupa gambar grayscale berukuran 28x28 dengan 10.000 data training dan 10.000 data testing. Lalu selanjutnya pre-processing dan normalisasi. Selanjutnya dilakukan pre-processing dengan normalisasi pixel ke rentang 0 sampai 1 agar training lebih stabil. Selain itu ditambahkan channel dimension sehingga data sesuai dengan input convolutional neural network. Lalu split data, sebagian data training dipisahkan sebagai validation set yang digunakan untuk evaluasi selama proses training. Masuk ke bagian 2 yaitu model design Variational Autoencoder atau VEA. Ada hyperparameter, model menggunakan latent dimension sebesar 16 yang menentukan ukuran representasi tersembunyi dari data gambar. Lalu selanjutnya ada encoder. Encoder bertugas mengekstrak fitur dari gambar input. Arsitektur encoder terdiri dari beberapa conv 2D layer untuk mengekstrak fitur spasial, kemudian diikuti dengan dense layer. Encoder menghasilkan dua output utama yaitu Z-min dan Z-logvar yang mempresentasikan distribusi latent space. Lalu di sini ada sampling layer. Sampling layer menerapkan reparameterization trick, yaitu dengan menambahkan noise acak dan distribusi normal. Teknik ini memungkinkan proses sampling tetap bisa dilakukan selama training menggunakan backpropagation. Lalu di sini ada model encoder. Encoder kemudian dibentuk sebagai model terpisah yang menghasilkan Z-min dan Z-logvar. Lalu ada latent vector Z yang digunakan oleh decoder. Nah, lalu selanjutnya di sini decoder berfungsi untuk mengubah latent vector kembali menjadi gambar. Proses ini dilakukan menggunakan dense layer dan conv 2D transpose layer hingga menghasilkan output gambar berukuran 28x28 dengan aktivasi sigmoid. Lalu selanjutnya di sini ada model VEA. Model VEA menggabungkan encoder dan decoder dalam satu kelas. Pada tahap ini juga dihitung reconstruction loss dan KL divergence loss secara custom di dalam fungsi train step. Yang terakhir ada compile model. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam yang umum digunakan karena stabil dan efisien. Lanjut ke yang bagian 3, training model, yaitu di sini yang pertama ada konfigurasi training. Model dilatih selama 30 epoch dengan batch size-nya 128. Konfigurasi ini dipilih karena agar model dapat konvergen dengan baik tanpa overfitting. Lalu selanjutnya di sini ada proses training. Selama proses training, model belajar meminimalkan reconstruction loss dan KL divergence loss. Lalu selanjutnya ada visualisasi loss. Grafik loss menunjukkan bahwa total loss menurun secara bertahap, menandakan bahwa model berhasil mempelajari representasi latent space dengan baik. Lalu reconstruction loss mendominasi di awal training, sedangkan KL loss berperan sebagai regularisasi. Nah, lanjut ke bagian 4. Di sini ada evaluasi dan analisis image generation. Sini yang pertama ada rekonstruksi gambar input versus output. Pada tahap evaluasi dilakukan perbandingan antara gambar asli dan hasil rekonstruksi. Model mampu mempertahankan bentuk utama objek meskipun hasil rekonstruksi terlihat lebih blur yang merupakan karakteristik umum dari VEA. Seperti ini. Nah, lalu yang kedua, image generation, yaitu generate gambar baru. Selain rekonstruksi, model juga mampu menghasilkan gambar baru dengan memberikan latent vector acak ke decoder. Gambar yang dihasilkan masih menyerupai data Fashion MNIST dan memiliki variasi bentuk. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat visual inspection, yaitu penilaian kualitatif.
Evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan mengamati hasil rekonstruksi dan hasil generasi gambar. Lalu ya, di sini ada interpolasi latent space. Interpolasi latent space menunjukkan transisi bentuk yang halus antar gambar yang menandakan bahwa latent space telah terstruktur dengan baik. Nah, lalu di sini bagian eksperimen. Tujuan eksperimen adalah menganalisis pengaruh perubahan hyperparameter terhadap kualitas hasil generasi gambar dan nilai loss model VEA. Nah, di sini eksperimen yang pertama yaitu perubahan dimensi latent space. Mengetahui pengaruh ukuran latent space terhadap kemampuan rekonstruksi dan generasi gambar. Di sini ada fungsi builder model, lalu training latent dimension yang berbeda, dan yang terakhir ini visualisasi loss. Di sini menunjukkan grafik eksperimen latent dimension. Nah, untuk analisis singkatnya yaitu eksperimen pertama ini adalah perubahan latent dimension. Latent dimension kecil menghasilkan gambar lebih blur, sedangkan latent dimension besar menghasilkan detail lebih baik. Latent dimension 16 memberikan hasil paling seimbang. Nah, lalu eksperimen yang kedua yaitu perubahan learning rate, menganalisis pengaruh learning rate terhadap kecepatan konvergensi dan stabilitas training. Nah, di sini terdapat training learning rate berbeda, lalu visualisasi loss itu gambar grafik eksperimen learning rate. Untuk analisis singkatnya, learning rate besar lebih cepat namun kurang stabil, sedangkan learning rate kecil lebih stabil tetapi lambat. Learning rate 0,0005 memberikan hasil terbaik dan paling seimbang. Lalu eksperimen yang ketiga ini yaitu perubahan jumlah layer, mengetahui pengaruh kedalaman arsitektur terhadap hasil rekonstruksi. Di sini ada model dengan 3 conv layer yaitu encoder lebih dalam. Untuk analisis singkatnya itu model yang lebih dalam mampu mengekstrak fitur lebih kompleks, namun membutuhkan waktu training lebih lama dan beresiko overfitting. Nah, untuk kesimpulan eksperimennya, konfigurasi terbaik diperoleh oleh latent dimension 16, learning rate 0,005, dan arsitektur encoder-decoder dengan 2 convolutional layer. Nah, untuk penutupnya itu sebagai kesimpulan, model variational autoencoder berhasil digunakan untuk menghasilkan gambar baru dari dataset Vision MNIST. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.